A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah. Kenapa awal ayat itu disebut dengan Maha Suci Allah? Karena banyak orang yang tak mensucikan Allah ketika mendengar Isra dan Mi'raj, ujian setelah 10 tahun dakwah. Sebelum itu mereka mensucikan Allah, tapi begitu mendengar ada makhluk bisa terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, lalu mereka berkata, "Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, angkat kakimu sebelah kanan." Nabi angkat kanan. Angkat kakimu sebelah kiri. Nabi angkat. Kata Nabi, jatuhlah kalau kau angkat sebelah kiri. Kalau mengangkat dua kakimu saja kau tak bisa, bagaimana mungkin kau katakan bahwa kau pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha sebelum azan subuh kau sudah kembali ke Makkah? Mengapa mereka susah untuk menerima Isra Mi'raj? Ada 3. Yang pertama, karena mereka tidak mau membaca. Andai saja Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu lainnya itu mau membaca, mereka bacalah kisah tentang Nabi Sulaiman. Orang barat menyebutnya King Solomon. Sampai di Yogyakarta jadi Sleman. Nabi Sulaiman mendengar bahwa ada seorang ratu namanya Queen Balqis, Ratu Bilqis. Istananya di Yaman. Dan Nabi Sulaiman berada di Palestina. Dari Yaman ke Palestina lebih kurang 3.000 kilometer. Kalau naik pesawat 3 jam, dengan kecepatan pesawat 1.000 kilometer 1 jam. Lalu kemudian Nabi Sulaiman tahu bahwa Ratu Balqis sudah mau datang. Maka apa kata Nabi Sulaiman? Ya ayyuhal mala'u, wahai para tentara-tentara, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mau sanggup membawa kursi Balqis sebelum Balqis sampai ke Palestina? Nabi Sulaiman mau memberikan kesan pertama begitu menggoda. Bagaimana supaya ketika Balqis sampai ke Palestina dia terkejut. Oh, aku belum sampai kok kursiku sudah sampai duluan. Apa kata jin Ifrit? Wa qala ifritum minal jin. Berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi. Aku bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an taquma min maqamik. Sulaiman, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu, kursi Balqis sudah pindah dari Yaman ke Palestina. Kira-kira berapa detik lah itu tegak dari kursi tegak ke atas? Paling 5 detik. Kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik Sulaiman sampai kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Wa qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah seorang laki-laki yang punya ilmu dari Al-Quran. Namanya Asif bin Balkhiyah. Apa kata dia? Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum matamu berkedip. Begitu mata Sulaiman berkedip, langsung kursi Balqis sampai. Kalau memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina sanggup dipindahkan oleh Asif bin Balkhiyah sebelum mata Sulaiman berkedip, maka sulitkah bagi Allah memindahkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha? Mudah. Lalu kenapa itu tak dapat dicerna oleh Abu Jahal, Abu Lahab? Karena mereka tak bisa membaca. Kedua, kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa menerima Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj? Karena mereka tidak belajar fisika. Tak perlu profesor doktor untuk bisa paham Isra Mi'raj. Cukup anak SMP kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang belajar fisika. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Tik.
300.000 kilometer. Tik, 300.000 kilometer. Tik, 300.000 kilometer. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1.500 kilometer. Kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Jika kecepatan cahaya 1 detik 300.000 kilometer dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya 1.500 kilometer, berapakah waktu yang diperlukan untuk Isra? Bisa masuk UAS, ujian akhir semester. Bergizi soal-soal itu. Kenapa? Karena ketika orang memahami itu dengan ilmu modern, inilah yang disebut dengan integrated kurikulum, mengintegrasikan antara kurikulum agama dengan kurikulum umum, sehingga dalam kepalanya itu ada akidah, akhlak, tasawuf, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, nahu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, muskilul hadis, mukhtaliful hadis. Tapi dalam kepalanya juga ada fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Dia bebas mau menjadi apa saja, tapi di hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat. Itu semua ayat-ayat. Penciptaan langit, ayat Allah. Ketika dipakainya akalnya untuk memikirkan ayat Allah, muncul ilmu astronomi. Penciptaan bumi, ayat Allah. Ketika dipakainya otaknya untuk memikirkan ayat Allah, muncul ilmu geologi. Perputaran siang dan malam, ayat Allah. Ketika dia pakai akalnya untuk memikirkan itu, muncul ilmu meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Anggota tubuhnya ini ayat-ayat. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di permukaan bumi ini ada ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam dirimu mengapa tak kau lihat? Kalau dia kaji ayat-ayat Allah dalam dirinya, maka dia sedang meneliti ilmu anatomi tubuh. Kalau dia kaji ayat-ayat Al-Quran, dia akan jadi ahli tafsir. Kalau dia kaji ayat-ayat kasih sayang, dia akan menjadi penulis novel ayat-ayat cinta. Tidak lepas dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab tidak sampai nalarnya ke sana karena dia tidak belajar ilmu-ilmu modern. Pak Abu Jahal, Abu Lahab sulit untuk memahami Isra Mi'raj karena mereka adalah tak memahami makna Asra. Abdul Somad Sara, Sara Abdul Somad, Sara yasiru, Abdul Somad berjalan. Tapi bunyi ayat itu bukan Sara. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Kalau memperjalankan berarti ada yang diperjalankan. Nabi Muhammad SAW tidak berjalan, tapi dia diperjalankan.